Ya, salam saudaraku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pak Pendeta Slamet Riyadi di channel Kabar Baik kepada sahabat. Ya, salam sukacita dan damai sejahtera buat sedulur-sedulurku semua dan juga para sahabat. Kiranya tansah pinaringan bagas waras ya, dan pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan yang kemarin yang belum sempat saya jawab. Ya, ini dari saudara kita juga. Beliau tanya, mohon pencerahannya. Salam Pak Pendeta Slamet, mohon pencerahannya, apakah dosa itu bisa dikatakan sebagai sikap melawan Allah? Terima kasih. Gusti Yesus memberkati pelayanan Pak Pendeta Slamet. Amin. Dari hamba Tuhan di Taiwan. Baiklah, sebelum saya jawab, ini ada pertanyaan yang lain dulu saya bacakan ya. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Salam kenal Pak Pendeta, mohon maaf sebelumnya saya itu hampir bisa dikatakan orang yang tidak percaya adanya Tuhan ya, dan hampir tidak percaya adanya surga atau neraka. Karena saya kadang malu setiap melihat orang-orang di agama saya, yaitu Islam, mereka selalu mengatakan saya ini intip neraka. Waduh, ngeri juga ini. Karena saya jarang sholat berjamaah. Dan kenapa saya tidak mempercayai agama saya lagi? Karena saya melihat negara-negara Islam seperti di Timur Tengah itu terjadi perang antar sesama Islam. Contohnya seperti di Afghanistan. Kalau saya melihat beritanya sangat miris. Belum lagi akhir-akhir ini di Bangladesh, hanya gara-gara masalah Al-Quran ditaruh di patung kuil sampai terjadi pertumpahan darah. Nah, belum lagi kejadian-kejadian di Indonesia. Tentu Pak Pendeta sudah tahu sendiri. Sebenarnya saya bingung mau tanya sama siapa. Tapi waktu saya melihat di YouTube, saya melihat Pak Slamet ya, Pak Pendeta Slamet melakukan perdebatan di situ. Dan saya dapat nomor Pak Slamet. Makanya saya berani menghubungi Pak Slamet. Nah, dari semua apa yang saya lihat itu membuat saya tidak percaya lagi dengan agama yang saya anut. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana dan konsultasi sama siapa. Namun yang jadi pertanyaan saya adalah, adakah kehidupan kekal? Karena saya takut Pak Slamet. Terima kasih Pak Slamet. Salam. Ini pertanyaannya juga agak ini ya. Oke, baiklah saudaraku yang terkasih, akan saya jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Ini nanti pertanyaan yang ketiga kalau cukup saya jawab juga. Ini yang dua ini dulu aja dulu ya. Jadi, apakah dosa itu bisa dikatakan sebagai sikap melawan Allah? Betul. Jelas. Namun sebelum saya jawab secara itu ya, saya kasih pengertian dulu, karena itu termasuk bagian daripada yang disebut relasi universal dosa. Nah, kalau kita bicara tentang dosa itu banyak sekali makna-maknanya dan artinya apa, semuanya itu ada di dalam Alkitab. Namun di sini akan saya jawab berdasarkan ini ya. Jadi tentang apakah dosa itu bisa dikatakan sebagai sikap melawan Allah. Ya betul, itu termasuk sikap melawan Allah. Jadi itu termasuk relasi universal dosa di situ. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi satu diantaranya adalah dosa itu sebagai kuasa yang membelenggu. Ya, dosa itu bisa dikatakan sebagai kuasa yang membelenggu. Jadi relasi universal yang pertama adalah relasi antara aku dan diriku. Nah, ini supaya saudara paham. Kemarin saya sudah pernah bahas masalah
tentang relasi ya. Nah, sekarang hubungannya dengan dosa. Nah, hubungan ini dirusak oleh dosa ya. Hubungan relasi antara aku dan diriku itu dirusak oleh dosa. Karena di dalam dosa aku mendapatkan suatu kekuasaan yang mengikat. Seperti itu. Dimana aku tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Ya, supaya nanti saudara memahami. Maka harus saya bahas pelan-pelan ya. Maka bagi diri dosa itu merupakan suatu kuasa yang membelenggu aku. Ini dalam relasi diri dulu ya. Nah, yang melawan kehendak Allah. Ya, itu harus dipahami dulu. Nah, ini adalah relasi pertama yang dirusak dosa. Jadi pada saat sesuatu yang aku kerjakan itu membelenggu aku, ya, itu kalau tidak melawan kehendak Allah itu bukan dosa. Namun kalau udah melawan kehendak Allah yang tidak diinginkan oleh Allah itu dosa. Jadi pertama-tama dosa dimengerti di sini sebagai sesuatu yang saya sebut sebagai kuasa. Ya. Jadi dosa bukan hanya dimengerti sebagai suatu kekuatan atau suatu kelakuan, itu bukan begitu. Melainkan suatu kuasa yang membelenggu, ya, yang membelenggu dan mengikat kita. Nah, itu disebut dosa. Nah, di dalam surat Roma kalau kita baca ya, di situ Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, ya, dengan jelas sekali. Jadi yang kuinginkan tidak bisa kulakukan, yang tidak aku inginkan justru aku lakukan. Nah, apa artinya? Aku tidak mempunyai kebebasan, ya, karena di dalam diri ini itu ada sesuatu ya yang begitu berkuasa sehingga kebebasan diri dipengaruhi oleh kekuatan itu. Ya, nah itu disebut dosa. Jadi dosa dimengerti sebagai suatu kuasa yang membelenggu ya dan menghancurkan kebebasan kita. Jadi barang siapa sedang memakai kebebasan untuk katakanlah berbuat segala sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan atau menganggap bahwa dirinya adalah orang yang bebas, itu ia salah. Orang seperti itu salah ya. Karena begitu kebebasan itu dipakai untuk apa istilahnya itu dengan kebiasaan katakanlah yang tidak benar, itu akan membelenggu dosa, akan menjadikan suatu kuasa ya yang membelenggu diri kita. Misalnya ini, saudara itu katakanlah diajak temen ya ke diskotik atau ke karaoke ya untuk minum-minum dan lain sebagainya. Itu kan pilihan saudara, kebebasan saudara ya. Nah, kalau itu saudara anggap misalnya sebagai kebebasan saudara, artinya menjual kebebasan saudara ke arah itu, ya itu nanti bisa menjadi dosa ya. Jadi dalam hal ini memang cara pengungkapannya memang agak sedikit ini. Jadi misalnya gini, saudara itu sedang menjual kebebasan saudara kepada ketidakbebasan, ya, yang sedang membelenggu saudara. Misalnya Anda atau saudara sering awal mulanya sih hanya coba-coba misalnya ya ke karaoke atau apa, cari pelacur dan lain sebagainya. Nah kalau itu udah saudara lakukan, itu nanti akan menjadi kuasa yang membelenggu saudara, sehingga saudara arahnya ya ke situ terus ya. Itu yang dimaksud seperti itu contohnya. Jadi di sini dosa dimengerti sebagai suatu kuasa yang membelenggu setelah saudara itu menggunakan kebebasan yang pertama. Itu maksudnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada WA masuk ini, tak kecilin dulu suaranya biar nggak mengganggu. Oke ya. Oke, berikutnya dosa sebagai kelakuan yang merugikan. Ini relasi universal yang kedua, supaya saudara itu memahami tentang relasi itu tadi, relasi universal. Jadi relasi universal kedua adalah relasi antara diriku dan orang lain. Ya, antara Anda dan teman Anda, misalnya kayak itu, antara saya dan saudara di situ. Nah, di sini itu dosa dimengerti sebagai suatu kebebasan,
Ya, suatu kebebasan yang merugikan orang lain, baik sadar ataupun tidak sadar. Ya. Nah, selain sebagai kuasa seperti yang saya katakan tadi, dosa kini juga harus dimengerti sebagai apa? Sebagai kelakuan, ya, action, ya, atau behavior, yaitu suatu cara hidup, kelakuan, perbuatan dan tindakan yang sudah merugikan orang lain. Ini dimengerti sebagai dosa juga, ya. Jadi saudara supaya nanti paham. Jadi perlu kita perhatikan bahwa baik istilah pertama yang saya katakan tadi tentang kuasa, belenggu, maupun istilah yang kedua kelakuan yang merugikan. Yang keduanya merupakan juga pengertian dari hukum negara. Jadi semua itu tadi kalau saudara lakukan misalnya, itu akan melanggar hukum negara juga, ya. Itu termasuk juga dosa. Nah, yang ketiga, ini penting untuk dipahami. Dosa itu ya sebagai relasi universal yang disebut yang ketiga ini adalah antara diriku dengan iblis atau dengan setan. Jadi antara saudara dan setan, ya, yang tidak kelihatan. Iblis, setan memang nggak kelihatan, ya. Kalau iblis kelihatan ya berarti, atau setan kelihatan, setan goblok namanya, ya. Ya, jadi justru karena iblis tidak kelihatan itu menunjukkan iblis itu hebat, ya saudaraku ya. Jadi kalau iblis itu setiap hari misalnya membuat dirinya terlihat, maka dia itu nggak hebat atau kurang pandai. Ini supaya saudara nanti paham. Misalnya ini saya kasih contoh ya, misalnya ada maling, berjaga-jagalah, nanti malam jam 2 aku mau masuk rumah. Itu kan maling goblok, ya. Atau copet misalnya ditulisin di bajunya, ya, wah ada copet, aku copet, hati-hati simpen dompetnya. Itu kan copet goblok, ya. Jadi istilahnya gini supaya saudara lebih paham. Jadi kalau iblis itu kelihatan atau cara-caranya mudah ditebak, itu iblis itu goblok. Ya sama seperti pencopet tadi. Kalau copet nulis tulisan aku copet, hati-hati, ya itu IQ-nya rendah kayak gitu, ya. Jadi iblis itu begitu pintar sampai dia kadang-kadang mengatakan tidak ada iblis, ya, tidak ada setan, seperti itu. Jadi maka ketika saudara percaya tidak ada iblis, tidak ada setan, atau tidak usah takut iblis, nanti lama-lama juga Anda tidak takut Allah. Ya, jadi akhirnya Anda akan percaya tidak ada Allah dan lain sebagainya karena Anda tidak percaya itu tadi. Jadi iblis itu pinter cara menggoda manusia, ya. Jadi saya katakan begini, jadi supaya saudara pada pahamnya. Jadi ketika saudara tidak percaya adanya iblis, ya, atau setan yang mengganggu kita, itu berarti saudara juga tidak percaya adanya Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saat Anda tidak percaya adanya iblis atau adanya setan, kelakuan saudara kan udah nanti kayak iblis, kayak setan, ya. Itu yang disebut dengan dosa sebagai alat pemersatu dengan iblis. Jadi saudara sudah, intinya itu sudah masuk ke dalam jerat iblis seperti itu. Jadi ini harus hati-hati, ya. Iblis itu pinter. Wah, dia kadang-kadang bukan hanya masuk di tempat-tempat yang hiburan atau diskotik dan lain sebagainya, tempat komplek pelacuran, bukan seperti itu. Iblis sekarang tuh pinter, ya. Bahkan banyak alim ulama atau pendeta, ya, yang seolah-olah memimpin orang lain, ya, tetapi pada waktu menghadapi kesulitan mereka itu ya mengumpat, menghujat dan sumpah serapah, ya. Jadi kadang-kadang yang diajarkan bukan firman Tuhan tapi ajaran manusia, artinya ya datang dari iblis tadi. Makanya firman Tuhan mengatakan ya katakan ya, tidak katakan tidak, kan begitu. Dan firman Tuhan selalu mengarahnya ke keselamatan, ya, bukan ke kehancuran atau ke dosa atau hal-hal yang boleh dibilang
kedagingan lah seperti itu. Jadi penipuan-penipuan seperti ini itu terus-menerus terjadi karena kita itu tidak percaya jawaban yang sesungguhnya dalam kehidupan kita itu apa, yaitu firman Tuhan ya. Dan bagaimana kita mendapatkan jawaban melalui pimpinan Roh Kudus, atau katakanlah firman Tuhan yang harus selalu tiap hari kita baca ya, yaitu Alkitab, supaya Roh Kudus pimpin kita, baru kita nanti tahu tentang prinsip atau jawaban yang benar. Nah, orang sekarang kan enggak, ada masalah kan larinya ke hiburan kan gitu. Atau kadang-kadang menasihati kayaknya bagus lah, yo sekali-sekali lah main sana hiburan, ngilangin stres ya. Padahal larinya kemana? Ya ke tempat iblis, bukan membaca firman atau berdoa atau apa seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, hubungan antara manusia dan iblis itu ditiadakan oleh iblis dengan mengatakan tidak ada iblis seperti itu. Paham nggak maksudnya? Jadi gini maksudnya, saudara tidak berjaga-jaga. Misalnya ada teman yang ini dalam keadaan saudara misalnya terjadi problem atau ada masalah atau menghadapi ujian atau menghadapi cobaan misalnya. Misalnya ini ada teman datang ya, terus ngajak saudara, udahlah sabarlah bla 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 kayak gitu. Yuk kita jalan-jalan yuk, cari hiburan. Hati-hati, yang kelihatan teman baik kayak gitu itu iblis ya. Karena ngajaknya bukan menyelesaikan masalah, kembali kepada firman Tuhan supaya dipimpin Roh Kudus, tapi mengajaknya kemana? Ke tempat hiburan ya, hiburan yang menyesatkan, kedagingan. Nah ini saudara harus paham apa yang saya maksudkan di sini. Jadi iblis itu sebagai relasi yang mengikat ya dengan manusia. Dosa itu seperti itu. Jadi dosa itu dimengerti sebagai suatu kuasa juga ya, juga dimengerti sebagai kelakuan, dan dosa juga bisa dimengerti sebagai suatu alat ya, yang mempersatukan kita dengan iblis. Jadi supaya saudara nanti mengerti, jadi dosa itu sedang menjadi suatu alat ya, yang mengaitkan manusia dengan iblis. Jadi sehingga tanpa kita sadari kita sedang bersatu dengan si iblis. Itulah sebabnya kalau saudara ini misalnya ini banyak terjadi ya. Mohon maaf. Misalnya ini saudara itu membaca buku ya, yang katakanlah ya agak porno-porno gitu, atau melihat sesuatu yang porno, Anda matanya terbelalak, seneng gitu ya, semangat gitu. Tapi pada saat yang sama misalnya saudara suruh baca firman Tuhan, ngantuk, males dan lain sebagainya. Mengapa? Tahu gak saudara? Ya karena saudara sedang dipersatukan dengan iblis ya, melalui suatu alat seperti buku, video, handphone dan lain sebagainya. Ya. Itu yang disebut dengan dosa ya di situ itu tadi. Paham nggak sampai sini saudaraku? Aduh agak serak saya ini. Jadi saudara tidak melihatnya memang karena iblis itu pintar ya. Karena penipuan iblis itu boleh dibilang ya luar biasa. Makanya kita harus selalu baca firman Tuhan ya, supaya dekat sama Tuhan, supaya Roh Kudus pimpin kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan dosa sebagai alat bersatu dengan iblis. Nah, pertanyaan yang saudara katakan tadi, yang saudara tanyakan, apakah dosa itu bisa dikatakan sebagai sikap melawan Allah? Betul, itu termasuk relasi universal yang keempat ya. Jadi yang dimaksud itu begini, jadi relasi antara manusia dan Allah. Jadi dosa merupakan sikap melawan Allah, itu betul ya. Lah relasi ini seharusnya mempunyai poros sesuai dengan
status asli yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi sekarang sudah dikacau balukan oleh manusia, ya. Sudah diputar balikkan seperti itu. Yang utama menjadi tidak utama. Terus yang tidak utama malah menjadi yang utama. Yang mutlak menjadi tidak mutlak. Begitupun sebaliknya, yang tidak mutlak menjadi mutlak. Nah, sekarang kalau kita melihat ya, sekarang ini itu manusia sudah berada dalam kekacauan yang luar biasa. Jadi kerusakan di dalam apa ya? Bahkan boleh saya katakan tuh di dalam seluruh relasi total. Ya, sehingga manusia itu berani melawan Tuhan Allah. Jadi terhadap Tuhan Allah manusia begitu keras, tetapi terhadap iblis begitu lembut. Ya, pada saat manusia begitu keras terhadap Tuhan, kadang-kadang seperti ini misalnya. Jadi pada saat diminta misalnya percaya pada Tuhan, ya pada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, atau katakanlah diajak beribadah dan lain sebagainya, mereka banyak alasan. Wah, pinter pokoknya, banyak alasan. Nah, namun pada saat misalnya ada temennya ya, ketika diajak mencari hiburan atau ke tempat apa dan lain sebagainya, mereka tanpa membantah ikut aja, malah dengan senang hati seperti itu. Nah, itulah yang disebut dosa sebagai sikap melawan Allah, ya. Jadi kalau kita memahami kalimat ini, dosa sebagai sikap melawan Allah, kita akan tahu, ya. Makanya saya selalu mengatakan pada orang-orang yang sok ngeyel dan lain sebagainya, apalagi hanya mau mencari-cari kesalahan, ya kita harus apa ya, punya katakanlah hikmat lah, ya, punya hikmat. Jadi firman dan kebenaran Allah itu jangan dilempar ke hadapan babi, atau mutiara jangan diberikan pada anjing. Karena saya sering menemui orang-orang yang hanya tujuannya itu menghujat, ya. Makanya saya kadang-kadang kasihan juga, sudah diberi pengertian dan lain sebagainya, namun mereka sulit sekali untuk itu. Bahkan wah kayak filsuf, buantahnya ngalor ngidul ya nggak karu-karuan. Jadi itu aja jawaban dari saya ya saudaraku ya, tentang bahwa apakah dosa itu bisa dikatakan sebagai sikap melawan Allah. Ya betul, itu termasuk relasi universal manusia ya, yang kalau sudah melakukan itu termasuk dikatakan sebagai sikap melawan Allah. Oke, berikutnya saya akan jawab pertanyaan yang kedua ya, yaitu yang dari saudara tadi yang hampir-hampir putus asa. Adakah kehidupan kekal? Ini pertanyaan ini memang kalau kita resapi ya ini luar biasa, karena banyak orang yang hampir katakanlah itu saya katakan tidak peduli lagi dengan kehidupan kekal. Bahkan boleh dikatakan ya seperti tadi, tidak percaya adanya kehidupan kekal. Adakah kehidupan kekal? Ada, jelas ada. Itu Alkitab sudah menunjukkan ya, dengan jelas sekali. Jadi Alkitab menunjukkan jalan yang jelas menuju ke kehidupan kekal. Ya saudaraku ya, jadi kehidupan kekal itu ada. Jadi saudara, saya harap setelah melihat video ini, melihat penjelasan saya atau jawaban saya ini, saudara akan menemukan jalan menuju kehidupan kekal. Jadi saudara harus punya iman dulu ya. Ingat, kehidupan kekal itu ada ya. Namun pertama-tama saudara harus mengakui bahwa diri saudara itu telah berdosa kepada Allah ya. Karena memang Alkitab mengajarkan seperti itu. Itu nanti kalau saudara ya sudah mendengar video saya ini atau melihat video saya ini, saya harap saudara bisa memiliki Alkitab
ya. Bisa kok, nggak usah beli, bisa di-download di HP ada itu. Ya, nanti saudara baca pelan-pelan. Nah, baca itu ada nanti di Roma pasal 3 ayat 3. Jadi seseorang tuh perlu mengakui bahwa dirinya telah berdosa kepada Allah. Ya. Jadi semua manusia itu telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Dan karenanya pantas untuk menerima hukuman. Ya. Jadi pada dasarnya semua dosa adalah perlawanan manusia terhadap Allah. Ya. Ada Allah yang kekal. Maka ya pantas ya. Jadi manusia yang melawan pada Allah itu pantas dihukum di dalam kekekalan. Itu ada di surat Roma ya 6 ayat 23. Jadi dosa itu sebagai perlawanan terhadap Allah, seperti pertanyaan yang barusan saya jawab tadi. Jadi apakah dosa itu bisa dikatakan sebagai sikap melawan Allah? Betul ya. Jadi jawabannya di kitab Roma 6 ayat 23. Namun demikian saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, yang adalah Allah Putra yang kekal dan tanpa dosa, itu rela berinkarnasi menjadi manusia dan mati untuk membayar hukuman kita semua. Ya, saudaraku ya, itu ada di 1 Petrus 2 ya, ayat 22 dan di Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Dan karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini ya, kepada kita ini, maka mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya saudaraku ya, nanti coba saudara download di HP saudara tentang Alkitab, saudara baca pelan-pelan ya. Saya berharap saudara mengerti tentang jalan keselamatan ya, jalan kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8, itu di situ Rasul Paulus berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus mati di salib. Itu menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Ya, yang seharusnya ditanggung manusia itu sendiri. Nah, namun 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Ini saudara nanti bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Lengkap di situ ya. Nah, kebangkitannya itu sekaligus menyatakan kemenangannya atas dosa dan kematian, yang karena rahmat-Nya yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, itu ungkapan dari Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Jadi dengan iman manusia bisa meninggalkan dosa dan berbalik kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Jika kita menaruh iman kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus, percaya bahwa kematiannya di atas kayu salib itu untuk membayar dosa-dosa kita, maka kita akan diampuni dan diberikan hidup yang kekal di surga. Ya, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes misalnya ya, itu Yohanes menunjukkan kemurahan hati Allah ini dengan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu di
Yohanes 3 ayat 16. Nah, dalam Roma 10 ayat 9, Paulus menunjukkan jalan memperoleh kemurahan ini dengan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya, percaya dalam hatimu. Ini harus dipahami dulu ya ayat ini supaya saudara nanti mengerti. Jadi mulut dengan mengaku, hati percaya ya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudaraku yang terkasih, hanya iman di dalam karya Kristus yang telah diselesaikan di atas kayu salib itu yang menjadi satu-satunya jalan menuju ke kehidupan kekal. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu tegas Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi saudaraku yang terkasih, jikalau saudara ingin menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, saya siap untuk pimpin saudara dalam doa ya. Namun ingat, sekedar mengucapkan doa saja atau doa ini dan itu dan lain sebagainya itu tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan dan ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas keselamatan yang telah Ia sediakan. Jadi hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan Anda. Nah, kalau Anda sudah siap, ya, kalau Anda sudah siap, saya siap untuk memimpin Anda atau mengajak Anda ya untuk berdoa bersama supaya saudara mengerti dan menemukan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saudaraku, sudah siap? Saya yakin melihat surat saudara, membaca surat saudara, saudara menemukan kekosongan rohani. Ya, hampir-hampir Anda tidak percaya adanya Tuhan, hampir-hampir tidak percaya adanya hidup kekekalan. Oke, saya bantu ya, supaya saudara mengerti dan menerima Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, saya tahu saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun anakmu yang tunggal, putramu yang tunggal, Yesus Kristus, telah mengambil hukuman yang sepantasnya saya tanggung. Sehingga melalui iman kepadanya, saya bisa diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu untuk keselamatanku. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib, untuk anugerah hidup yang kekal. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Bagaimana saudaraku? Luar biasa. Saya tahu saudara memang benar-benar ingin mendapatkan pengampunan. Dan saya yakin saudara hari ini akan mengambil satu keputusan yang luar biasa dalam hidup saudara ya, untuk menerima Kristus karena apa yang Anda lihat di dalam penjelasan saya ini. Dan saya berharap kalau Anda sudah menerima Yesus Kristus, klik di sini dan tulis, katakan, saya telah terima atau saya telah menerima Yesus Kristus pada hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke saudaraku, baiklah saudaraku yang terkasih, untuk video kali ini saya cukupin sekian dulu ya. Nanti saya lanjutkan di video berikutnya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, cuman saya kan juga harus ada pelayanan yang lain, jadi mohon maaf sebelumnya. Dan kiranya apa yang saya sampaikan menjadi
satu imun buat kita ya di dalam firman Tuhan ini ya, supaya kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan semakin dekat, semakin bergantung sama Tuhan, tidak mencari jalan sendiri-sendiri ya, tapi semua kembali kepada firman Tuhan. Apapun masalahnya, solusinya hanya ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Oke saudaraku yang terkasih, demikian dulu video saya. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam kasih karunia Tuhan, dalam sukacita dan damai sejahtera. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.